Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tercinta? Semoga kalian baik-baik saja ya. Materi kita kali ini adalah masalah bilangan berpangkat. Ini adalah kompetensi dasar dan ini adalah indikatornya. Silakan kalian baca sendiri ya. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu pengertian bilangan berpangkat. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Ya, perhatikan sini A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A. A-nya dikalikan sebanyak N faktor. Di mana A artinya adalah bilangan pokok dan N adalah pangkatnya. Ya. Contoh 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 artinya adalah 9 dikali 9 dikali 9. Min 15 pangkat 4 artinya adalah min 15 dikali min 15 dikali min 15 dikali min 15. Contoh ketiga 2 per 3 pangkat 3. Artinya adalah 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Contoh keempat, pertama adalah 7K pangkat 3. Perhatikan di sini K-nya yang dipangkatkan 3. Jadi artinya adalah 7 dikali K dikali K dikali K. Ya. Kemudian contoh B, 3M pangkat 4. Artinya adalah 3 dikali M. Nah, M-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 2KN pangkat 5. Artinya adalah 2 dikali K dikali N dikali N. N-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Contoh D, ini hampir sama dengan contoh A. Hanya bedanya di D ini ada dalam kurung. Dalam kurung 7K pangkat 3. Nah, artinya adalah 7K kali 7K kali 7K. Nah, begitu juga dengan yang E. Dalam kurung 3M pangkat 4. Artinya 3M kali 3M kali 3M kali 3N. Perhatikan bedanya ya dengan contoh yang B. Yang F dalam kurung 2KN pangkat 5. Artinya adalah 2KN dikali 2KN dikali 2KN. 2KN dikalikan sebanyak 5 kali. Kita masuk kepada sifat perpangkatan. Sifat yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Pada perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N tambah N. Perhatikan sini, apabila bilangan pokoknya sama dikali, maka pangkatnya menjadi ditambah. Mengapa demikian? Perhatikan contoh ini. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Arti dari 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sehingga sekarang 2-nya ada 7 kan? Nah, berarti terbukti bahwa 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4, yaitu 2 pangkat 7. Begitu juga dengan min 5 pangkat 4 dikali min 5 pangkat 2. Min 5 pangkat 4, min 5 ada 4 kali. Min 5 pangkat 2, min 5-nya ada 2. Sehingga sekarang min 5-nya ada 6. Sehingga terbukti bahwa min 5 pangkat 4 dikali min 5 pangkat 2 itu sama dengan min 5 pangkat 4 tambah 2, yaitu 6. Nah, contoh yang ketiga, perhatikan ya. Di sini ada bedanya. 4B pangkat 3 dikali 3B pangkat 2 sama dengan 4 kali B kali B kali B. Nah, 3B pangkat 2 adalah 3 kali B kali B. 4 kali 3 adalah 12. Nah, sekarang B-nya ada 5. Sehingga 12B pangkat 5. Sifat yang kedua yaitu pada pembagian bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat, apabila bilangan pokoknya sama, kemudian dibagi, maka pangkatnya menjadi dikurang. Ya, kenapa demikian? Perhatikan contoh. Hitunglah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 9 kita pakai dua cara ya. Cara pertama, 2 pangkat 9 artinya 512 kan hasilnya 2 pangkat 5, 32. Jadi 512 dibagi 32 adalah 16. Untuk cara kedua, kita menggunakan sifat. Kalau pembagian, maka pangkatnya jadi kurang ya. 9 kurang 5 adalah 4. Jadi 2 pangkat 4 adalah sama dengan 16. Ya, hasilnya sama. Tentukan hasil yang paling sederhana dari 24K pangkat 45 dibagi 8K pangkat 30. Nah, ini koefisiennya yang kita bagi dulu. 24 bagi 8, 3. Nah, kalau bagi pangkatnya dikurangkan, 45 kurang 30 adalah 15. Jadi hasilnya 3K pangkat 15. Sifat yang ketiga adalah perpangkatan bilangan berpangkat.
Pada bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau pangkat lagi menjadi dikali. Kenapa demikian? Nah, perhatikan contoh. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 pangkat lagi 2. Nah, kita gunakan dua cara. Cara pertama, 2 pangkat 3 pangkat 2. Kalau dikali, 3 kali 2 kan 6. Ya, jadi 2 pangkat 6 adalah 64. Cara kedua, 2 pangkat 3, kemudian pangkat lagi 2. Nah, kita kerjakan dulu di dalam kurung nih. 2 pangkat 3 berapa? 8 kan? Nah, kemudian 8 pangkat 2, 64. Tuh. Jadi terbukti ya bahwa kalau pangkat lagi itu menjadi kali. Contoh kedua, R pangkat 2 pangkat 4. Ya udah tinggal kita kali aja. Jadinya R pangkat 8. Contoh ketiga, sederhanakanlah dalam kurung 2R pangkat 4 pangkat 2. Nah, di sini yang di pangkatnya ini kita kaliin dulu. 4 kali 2, 8. Jadi 2R pangkat 8 artinya 2 pangkat 8 R pangkat 8. Yaitu 256 R pangkat 8. Contoh yang B, dalam kurung 3N pangkat 2 pangkat 5. Ya, perhatikan ini artinya adalah 3 pangkat 5 N pangkat 2 kali 5. Nah, 2 kali 5 adalah 10. Jadi 3 pangkat 5 N pangkat 10. Hasilnya 243 N pangkat 10. Kemudian, sifat yang keempat adalah bilangan berpangkat 0. Pada setiap bilangan berpangkat 0, itu ingat hasilnya selalu 1. Jadi kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0. Contoh, hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, ini pangkatnya kalau kita pakai sifat perpangkatan tadi dikurangi jadi pangkat 0 kan. Nah, 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau 3 pangkat 4, 81. 3 pangkat 4, 81. 81 bagi 81, 1. Jadi 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Tunjukkan hasil paling sederhana dari yang pertama min 4 pangkat 0. Min 4 pangkat 0 ini setiap yang dipangkatkan 0 ingat hasilnya selalu 1. Kemudian 12P pangkat 0. P pangkat 0 itu kan 1. Jadi 12 kali 1 adalah 12. Yang ketiga, 6P pangkat 2 dibagi dalam kurung 4P dikali 2P. Jadi kita kerjakan dulu dalam kurung. 4 kali 2, 8. P kali P, P pangkat 2. Jadi 6 bagi 8 adalah 3 per 4. P pangkat 2 dibagi P pangkat 2. Pangkatnya tinggal dikurangkan kalau pembagian. P pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi 3 per 4 dikali 1 adalah 3 per 4. Ya,